Batik Al-Huda Sidoker Sidoarjo menembus pasar internasional. Para pemirsa News Patroli TV2 yang selalu setia mengikuti berita-berita kami, kali ini kami menyajikan berita terkait sejarah batik Al-Huda Sidokari dari Sidoarjo menembus pasar internasional. Dari gang sempit di kampung batik Jetis, batik Al-Huda berhasil menjelma menjadi salah satu ikon batik Nusantara, didirikan oleh Insinyur Nurul Huda dan Aga pada tahun 1982 dengan modal awal Rp50.000. Kini produk batiknya sudah menembus pasar internasional, termasuk Singapura, Jepang, Belanda, dan Eropa Barat. Perjalanan panjang batik Al-Huda tidak selalu mulus. Saat krisis moneter tahun 1998, banyak pengrajin batik gulung tikar, namun, berkat strategi pemasaran door-to-door dan loyalitas karyawan, Huda berhasil mempertahankan usahanya. Tahun itu pula, ia dipercaya sebagai ketua paguyuban batik Sidoarjo dan mulai menghidupkan kembali sejarah batik Sidoarjo yang pernah berkembang di Sekardangan, Kedung Cangkring, dan Jetis dengan Jetis menjadi satu-satunya sentra yang masih bertahan. Momen penting hadir pada tahun 2008 ketika UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia. Bapak Huda memanfaatkan kesempatan ini dengan membuka pelatihan membatik dan mempopulerkan motif khas Sidoarjo seperti beras hutar, kembang tebo, burung merak, dan udang bandeng. Prestasi batik Al-Huda semakin gemilang. Pada tahun 2010, usaha ini meraih juara 2 pelestarian budaya dan UKM berprestasi Jawa Timur. 2 tahun kemudian, Yayasan Batik Indonesia membeli karyanya senilai Rp20 juta dan pada tahun 2014 Pak Huda mencatat rekor muri untuk kemeja batik terbesar di Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 sempat menekan produksi dari 7.000 helai per tahun menjadi hanya ratusan potong per bulan. Meski begitu, Pak Huda memilih tidak merumahkan 50 karyawannya. Kini, sejak Juni tahun 2022, penjualan kembali meningkat setelah Bupati Sidoarjo mewajibkan ASN mengenakan udeng pacul goang. Bapak Huda mengatakan, bagi kami, menjaga mutu dan ciri khas adalah kunci agar batik Sidoarjo terus dikenal luas, ujar Pak Huda. Dengan pengalaman lebih dari 4 dekade, batik Al-Huda terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar, sekaligus mempertahankan filosofi budaya. Pak Huda berharap generasi muda ikut melestarikan batik sebagai bagian dari identitas bangsa. Kalau bukan kita yang menjaga warisan ini, siapa lagi? Tuturnya. Lebih jelasnya lagi, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Nurul Huda. Batik yang saya geluti ini sebetulnya saya turunan dari ibu saya di Bandung Batik Jetis. Tapi saya sendiri diberi oleh orang tua waktu itu tahun 1982, tepatnya saya kelas 2 SMP. Saya dikasih modal Rp50.000 saat itu. Nah, dari Rp50.000 itu, kalau saya belikan kain seperti ini dapat 14 potong. Sedangkan operasional, ya saya kasih pancing aja, cari sendiri. Sehingga saya membantu orang tua, kemudian saya dikasih istilah yang ya, itu saya kembangkan. Saya desain sendiri, tetapi saya nggak bisa memasarkan. Ya, karena saya masih sekolah, saya desain, saya tawarkan ke guru-guru saya di sekolah. Nah, dari situlah kemudian guru-guru ada yang minat, ya, dari uang pembelian dari guru saya pakai untuk bayar sebagian untuk bayar sekolah. Berlanjut sampai saya di perguruan tinggi. Kemudian juga saya desain untuk dosen-dosennya, karena belum mengerti cara pemasarannya. Dan juga kembali lagi tetap uang itu saya putar untuk ini juga untuk membayar uang kuliah. Ya. Nah, terus sampai akhirnya sedikit saya mengetahui, saya tawarkan ke teman-teman, terus ke toko-toko di Sidoarjo ini. Nah, disitulah setelah saya jadi lulus jadi sarjana, saya diangkat jadi dosen. Setengah tahun kemudian dosen tetap, saya dapat SK. Nah, SK itu kemudian saya agunkan ke Bank di Surabaya. Saya dapat bantuan pinjaman 1 juta.
Nah dari 1 juta itu saya kembangkan, akhirnya saya membuat desain baju, juga batik lokal ya, yang itu lakunya fluktuatif, artinya tidak tiap hari laku, tapi pada saat rame itu bisa laku. Dalam arti biasanya kalau laku itu pada musim-musim tertentu, ada musim banyak ini ya, undangan-undangan kemanten, kemudian menjelang hari raya, kemudian pada saat panen itu bisa laku. Nah dari situ aku berkembang terus sampai saya punya 5 karyawan waktu itu. Berkembang sampai tahun 95 itu saya pemasaran Sidoarjo, kemudian Surabaya, Mojokerto, Malang, saya pasarkan sendiri dari toko ke toko. Ya namanya memasarkan itu ada suka dukanya, ada yang ditolak, ada kadang itu dibeli tapi uangnya setelah 1 bulan, pada saat nagih itu kadang dicemooh dan sebagainya, tidak ada uang dan sebagainya. Nah suka duka itulah kemudian saya pakai manajemen, sehingga bagaimana mengatasi melihat orang-orang seperti ini bisa kita manajemen. Akhirnya saya bisa sampai sekarang bisa mengetahui bahwa orang ini manajemen itu seperti itu. Nah pada tahun 98 itu saya juga pemasaran ke ini luar pulau lewat Surabaya. Berkembang terus. Tahun 2007 itu mulai, karena mendekati ini ada pengakuan UNESCO. 2009 ada pengakuan UNESCO, sehingga saat itu saya diangkat sebagai ketua paguyuban batik Sidoarjo oleh Bupati. Nah setelah itu saya karena diangkat sebagai ketua, saya harus bertanggung jawab bagaimana mengembangkan batik Sidoarjo. Nah batik Sidoarjo itu ternyata ada 3 tempat, Jetis, kemudian Sekadangan, dan ini mana itu Kedung Jangkrik. 2 tempat ini punah sama sekali. Tinggal di Jetis saya hitung tinggal 18 pengrajin. Dulu waktu saya kecil itu ya kampung namanya Kampung Batik itu ada, enggak kelihatan kampungnya, banyak orang menyemur batik itu di tengah jalan. Nah, akhirnya saya diundang oleh Universitas Batik Pekalongan untuk membahas masalah UNESCO. Pada saat itu masih pengakuan masih 1 bulan. Inti daripada pengakuan UNESCO Indonesia batiknya yang dimenangkan oleh Indonesia harus dilestarikan. Nah, apa saya lestarikan itu, akhirnya saya mengingat kecil saya di tempat saya dulu 100% pengusaha batik, tinggal 18. Bagaimana ini bisa timbul kembali untuk bisa menjadi entrepreneur baru, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Saya ke Pak Bupati waktu itu, Pak bagaimana Pak batik ini supaya tidak punah, karena UNESCO pesannya harus diselesaikan. Caranya bagaimana Pak? Udah saya buka rasa batik itu, saya tular-tularkan ilmu batik, mulai dari desain hingga sampai jadi batik yang saya dijual. Oh begitu, akhirnya setujui, akhirnya saya kerjasamakan dengan CTV waktu itu. Tiap minggu saya shopping di CTV selama 3 bulan. Akhirnya banyak, setelah 3 bulan banyak orang belajar di sini. Seluruh Jawa Timur tiap hari antri. Alhamdulillah, disitulah nama saya mulai. Tapi saya tidak hanya sampai di situ. Bagaimana membesarkan batik Sidoarjo, saya ini membuat batik terbesar sedunia. Bagaimana itu Pak? Dan dari apa itu namanya, Muri batik terbesar dunia. Sampai sekarang belum ada yang mengalahkan. Lebarnya ini dada ini 18,5, panjang 12,5, habis 570 sekian dengan 50 motif. Itu saya kerjakan. Tahun berapa tadi Pak? Tahun 2014. 2014. Nah dari situlah kemudian saya diminta untuk melatih pemberdayaan perempuan untuk batik di Sidoarjo. Dan Pak Gubernur tahu saya diminta untuk seluruh Jawa Timur.
Jadi saya melatih seluruh Jawa Timur karena waktu itu tagline-nya Pak Gubernur Pak Dekarwo, gudang batik di Indonesia ada di Jawa Timur. Apa maknanya Pak? Ternyata begitu dibuka hari batik, itu pameran di Gramedia, setiap kabupaten kota harus ada batik. Ternyata batik di Jawa Timur kan ada Madura, kemudian Tulungagung dan sebagainya. Lainnya tidak ada, itu harus ada batik. Bagaimana? Ngambil di Sidoarjo, ngambil di Tulungagung, ngambil di oh itu maknanya. Nah, setelah dari situlah kemudian saya diminta untuk melatih kabupaten kota 38 kabupaten kota itu adalah batik itu yang saya latih. Sehingga sampai sekarang batik di Indonesia itu terutama Jawa Timur setiap kabupaten kota ada. Padahal di Jawa Tengah itu Solo Jogja itu kan terkenal mendunia. Tapi Jawa Tengah tidak merata. Hanya Jogja, Solo dan hanya berapa kabupaten saja yang ada. Tetapi yang dimaksud gudang ini ya seluruh kabupaten kota ada. Itu yang dimaksud gudang batik di Indonesia di Jawa Timur. Nah, setelah itu saya dapat parasamnya kata Nugraha sebagai lestari budaya. Nama saya harus mesti. Nah, berkembang akhirnya karena banyak orang berkunjung di sini, saya tidak hanya bagaimana memasarkan itu, tidak hanya melalui itu, akhirnya saya juga melalui pemilihan putri-putri itu raka-raki sampai putri Indonesia bahkan mendunia saya sponsori. Nah, disitulah nama saya akhirnya terkenal. Nah, sampai tahun 2011-2012 waktu itu saya bukan ternyata dari modal tadi itu hampir menyentuh 3 miliar per tahun omset saya. Ya, itulah batik Al-Huda terkenal di mana, karena saya tidak perlu memasarkan dengan macam-macam tapi dengan mulut ke mulut. Demikian juga yang pesan misalnya dari instansi atau guru-guru itu orang yang tahu batik saya diantar, yang membawa itu saya kasih satu-satu. Akhirnya membawa rezeki orang lain di sana loh, akhirnya dapat satu dari mulut ke mulut. Alhamdulillah, dan sampai sekarang berkembang punya karyawan 55. Terus ciri khasnya untuk batik Sidoarjo itu seperti apa Pak? Kebetulan ciri khas batik Sidoarjo itu penulisnya adalah saya. Jadi mulai dari berdirinya ibu kota Sidoarjo, ya bukan Sidoarjo, sebelumnya adalah Sidokare. Saya tulis di situ karena ciri batik Sidoarjo itu ada latar belakang, ada situs-situsnya yang membuktikan, dan situs itu adalah tulang punggung ekonomi Sidoarjo waktu itu, yaitu Gunung Tebu, Bersuta, dan Hutan Bandeng. Apa tiga makna itu filosofinya? Bersuta, Sidoarjo dengan kota kecil begitu suburnya, punya pabrik penggilingan beras besar sekali, yaitu yang Ramayana itu Ramayana sama Ibu. Kemudian ada yang Mandiri Arif, itu luasnya sekian puluh hektar. Bayangkan dengan salep yang ada sekarang, itu bisa ribuan hektar. Bayangkan yang sudah besar itu berapa puluh ribu ton digiling di Sidoarjo. Terus dengan kita 300 tahun yang lalu penduduknya masih puluhan ribu. Apakah dimakan oleh orang segelintir itu dengan beras yang ribuan ton? Nah, beras itu kemudian dijual keluar melimpah. Akhirnya wadah ini nggak bisa nampung tumpah berasnya. Itu disebut dengan beras utah. Nah, kemudian kembang tebu Sidoarjo dengan kota yang terkecil di Indonesia mempunyai 5 pabrik gula. Candi, Rian, kemudian Tulangan, Batu Tulis, satunya ada 5. 18 ya Pak waktu itu untuk pabrik. Iya, ada banyak kan ya. Itu yang masih eksis, masih sekarang ada. Nah, itu kan menunjukkan betapa seluruhnya kota Sidoarjo. Ya, nah disitulah kemudian dilambangkan dengan kembang tebu. Kemudian Hutan Bandeng, kita punya pesisir yang menghasilkan Hutan Bandeng. Kenapa Gresik itu juga sama Hutan Bandeng, tetapi Sidoarjo dipakai ikon karena Hutan Bandeng di Sidoarjo rasanya paling enak jika dibandingkan daerah-daerah lain. Terkenal dengan ekspornya yang melimpah, sehingga orang dulu nggak bisa nulis, dituangkanlah dalam lerif lukisan atau batik, dan akhirnya dipakai lambang Sidoarjo itu filosofinya. Sehingga untuk melestarikan ini selalu ada motif-motif di antara 3 itu ciri khas dari batik saya, dan kebetulan penulisnya adalah saya 1675 yang ada di Kampung Batik itu.
Untuk jenis motifnya itu apa saja, Pak? Kadang-kadang beras Oh, itu sutra, tadi, gantungan tebu. Itu ada sampai Untuk warna-warnanya? warna-warna ini karena batik Sidoarjo, sebetulnya batik Sidoarjo itu adalah batik yang soft-soft batiknya, karena keraton di sini coklat, tapi lakunya jarang sekali. Nah, karena banyak di sini daerah ekonomi, karena orang Madura datang ke sini untuk ya pas di pasar-pasar itu orang Madura sukanya batik-batik yang ngejreng. Untuk pembuatan udang sendiri bagaimana itu, Pak? Jadi udang ini dulu kan tentara keraton, itu pakaian tentara keraton kayak Pak Sakera itu kan ya. Nah, Sakera hampir sama sebetulnya. Kalau udang ini hampir sama dengan Surabaya, bentuk sama, cuma udang Sidoarjo ini apa? Pacul goang. Goang itu kan bokang, Pak ya. Ya, jadi pecah separuh ini nggak ada tutupnya. Ini orang Sidoarjo artinya terbuka orang. Jadi orangnya terbuka, apa namanya, serba apa ya, istilah sekarang demokrasi mungkin ya, tidak ada. Jadi isinya di belakang ini kita terbuka. Ini ada filosofinya sendiri. Kalau ini hidup ini kita sebagai prajurit harus mempunyai apa ya, bertuhan pada ke atas. Itu namanya apa itu, Pak? Yang menunjuk ke atas itu? Saya nggak hafal, ada itu di Oh. ada gunungan gitu ya. Iya. Jadi kita itu setinggi apapun kayak ini Pak Birawa Anuraga gitu loh. Apa namanya, Birawa Anuraga itu kan semakin kita punya ilmu itu semakin merusuk ya, seperti itu. Jadi ada sendiri itu maknanya. Kalau Surabaya tertutup. Terus harapannya apa Pak ke depan Pak untuk? Ya harapannya ya, karena batik ini satu-satunya di dunia dan Indonesia harus dilestarikan karena menyangkut budaya. Karena budaya itu salah satu simbol dari suatu daerah atau negara yang bisa dikenal. Ya kayak peci itu kan seluruh dunia pasti itu orang Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi harus dilestarikan. Tapi batik ini kan setiap daerah punya ikon atau local wisdom sendiri, sehingga perlu dilestarikan. Itulah kebinekaan yang karena kita kebinekaan harus kita lestarikan setiap binekaan sendiri-sendiri. Itulah harapan saya, tetap harus dilestarikan.